Pada bulan Suro tahun Penanggalan Jawa atau bulan Muharram tahun Hijriah, di Imogiri dilaksanakan upacara tradisi kirap siwur dan ngurah enceh. Kirap siwur dan ngurah enceh merupakan satu rangkaian upacara tradisi besar karena diikuti oleh keluarga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Surakarta beserta perwakilan abdi dalem dan prajurit kedua keraton tersebut, dan jajaran pemerintahan Kabupaten Bantul didukung oleh para pecinta budaya serta masyarakat Imogiri. Upacara tradisi ngurah enceh adalah tradisi yang dilakukan oleh keraton. Sedangkan kirap siwur adalah tradisi sehari menjelang ngurah enceh yang digelar oleh masyarakat Imogiri dengan perhelatan berbagai macam seni budaya, antara lain ketoprak ataupun wayang kulit serta jatilan. Upacara tradisi ngurah enceh atau bisa disebut nawukong dilaksanakan pada hari Selasa atau Jumat Kliwon yang ada di bulan Suro tersebut. Jika pada bulan Syuro terdapat hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, maka pelaksanaan tradisi ngurah enceh dilakukan pada hari Jumat Kliwon. Sehari menjelang tradisi ngurah enceh, masyarakat Imogiri yang tergabung dalam Forum Cinta Budaya Bangsa atau FORCIBB menggelar kirap siwur dan gunungan yang diawali dengan upacara di halaman kantor kecamatan atau Kapanewon Imogiri. Upacara diikuti semua bergodo prajurit yang ada di Imogiri yang juga membawa gunungan berisi hasil bumi. Prosesi kirap siwur engkang kaping 21 warsa kalelikur ing ari kalendari kuno. Upacara kirap siwur berlangsung sederhana namun khidmat dengan Inspektur Upacara Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo dan dihadiri sejumlah pejabat, diantaranya anggota DPR RI Gandung Pardiman yang juga warga asli Imogiri, Panewu Imogiri dan jajarannya, serta semua lurah di Imogiri yakni Lurah Wukirsari, Imogiri, Karangtalun, Kebon Agung, Karangtengah, Selo Pamioro, Kirirejo, dan Sriharjo. Dalam upacara tersebut, secara simbolis, Wakil Bupati mewakili pemerintah Kabupaten Bantul menyerahkan tombak pusaka untuk diikutkan dalam kirap siwur jelang nguras enceh. Usai upacara, dilanjutkan dengan kirap. Kirap diawali dengan tokoh masyarakat Imogiri yang naik kuda dan diikuti sejumlah bergodo prajurit yang ada di Imogiri. Kemudian diikuti oleh barisan para abdi dalem, juru kunci Keraton Mataram Yogyakarta dan Surakarta. Di tengah-tengah barisan abdi dalem Keraton Yogyakarta, ada jodang yang ditandu oleh sejumlah abdi dalem. Jodang tersebut nantinya akan digunakan untuk membawa siwur yang diambil di dalam Bupati Puroloyo, juru kunci makam Raja-Raja Mataram Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Di sepanjang jalan yang dilalui rombongan kirap dipenuhi ribuan masyarakat yang ingin menyaksikan tradisi kirap siwur tersebut setelah
selama 2 tahun tidak digelar akibat adanya pandemi. Kirap Siwur ini pertama kali digelar pada tahun 2000 dan tahun ini adalah penyelenggaraan yang ke-21. Sempat tidak digelar selama 2 kali akibat adanya pandemi. Kirap Siwur ini sudah dimulai pada tahun 2000 sampai sekarang sudah 21 kali karena kena corona 2 kali sehingga tidak mengadakan, tapi pernah bulan Suro itu 1 tahun 2 kali sehingga ini ada yang ke-21. Ini yang menghibur ada teman-teman dari Forum Cinta Budaya Bangsa di Imogiri ini yang lahir pada tahun 2000. Sebelumnya memang belum terorganisir tapi sudah dilakukan oleh teman-teman, kemudian menggandeng seluruh seniman di Imogiri, budayawan di Imogiri untuk melakukan kegiatan ini. Ini untuk mengisi edukasi terhadap masyarakat juga bahwa kami punya kearifan lokal. Apalagi bahwa di sini adalah makam Sultan Agung, makam raja-raja Keraton Surakarta dan juga Yogyakarta. Selain itu dalam bidang ekonomi dengan adanya kirap budaya ini kita bisa membangkitkan ekonomi di sekitar kita. Kita lihat tadi banyak penonton, banyak orang yang berjualan. Ini adalah menumbuhkan perekonomian di Imogiri. Tentu bersama pemerintah, Pak Penewu dan yang lainnya kita akan bersama-sama komitmen untuk membangun Imogiri ini. Saya kira itu dari Forum Cinta Budaya Bangsa. Di sini menunjukkan bahwa masyarakat itu memiliki rasa handarbeni terhadap keberadaan situs Raja-Raja Mataram ini. Karena rasa memiliki itu sehingga tumbuh kesadaran untuk ikut melestarikan, ikut menunjukkan pada dunia bahwa kita punya sesuatu yang luar biasa yang saat ini sampai lestari. Sudah 400 tahun lebih keberadaan situs ini, tapi sampai sekarang masih lestari dan akan tetap lestari sepanjang masa kalau masyarakat mendukungnya. Begitu. Imogiri tadi sebagai gerbang apa, Pak? Gerbang budaya, Gapuraning Budaya. Gerbang budaya atau Gapuraning Budaya daerah istimewa Yogyakarta dan nanti akan menuju Gapuraning Budaya dunia. Insyaallah. Rute kirap Siwur yang berangkat dari Keraton Kapanewon Imogiri berjalan menyusuri jalan menuju makam raja-raja di Imogiri. Rute yang pertama menuju rumah Bupati Puroloyo Keraton Surakarta dan rute yang kedua ke rumah Bupati Puroloyo Keraton Yogyakarta dan terakhir di Terminal Imogiri untuk upacara penyerahan Siwur untuk disemayamkan di Masjid Makam Raja-Raja di Imogiri. Rute perjalanan kirap Siwur yang berangkat dari halaman Keraton Kapanewon Imogiri menyusuri jalan arah makam raja-raja. Setelah berjalan sekitar 1,5 km dan disaksikan ribuan warga di sepanjang jalan yang dilalui, rombongan kirap Siwur sampai di rumah Bupati Puroloyo juru kunci makam raja dari Kasunanan Surakarta. Seluruh bergodo memasuki halaman rumah Bupati Puroloyo untuk mengambil Siwur yang akan digunakan untuk nguras enceh atau nguras gentong yang ada di komplek makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Bupati Puroloyo Keraton Kasunanan Surakarta bersama para abdi dalam keluar dari kediamannya dengan membawa kotak yang dibalut kain putih dan terdapat bunga di atasnya. Kotak tersebut berisi benda pusaka berupa Siwur yang nantinya akan digunakan untuk nguras enceh atau nguras gentong di makam Raja Mataram Sultan Agung Hanyokro Kusumo di Imogiri. Prosesi serah terima Siwur di pendopo Bupati Puroloyo Kasunanan Surakarta di Imogiri berlangsung khidmat dan singkat, serta diiringi musik tradisional gejok lesung yang dimainkan oleh para abdi dalam. Setelah kotak berisi Siwur dimasukkan ke jodang, kemudian ditandu untuk melanjutkan kirap menuju makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Perjalanan selanjutnya adalah menuju rumah Bupati Puroloyo Kasultanan Yogyakarta
untuk mengambil siwur pusaka. Pengageng Kabupaten Puroloyo Kota Gede dan Imogiri, KRT Hastono Ningrat beserta tamu undangan dan abdi dalam telah siap di salah satu ruangan tempat penyimpanan benda pusaka siwur. Setelah rombongan kirap yang akan mengambil siwur tiba di rumah Bupati Puroloyo, maka prosesi serah terima dimulai. Pengageng Kabupaten Puroloyo Kasultanan Yogyakarta, KRT Hastono Ningrat, didampingi sejumlah abdi dalam membawa kotak putih dibungkus kain putih dan diberi bunga berisi benda pusaka siwur menuju pendopo untuk menyerahkan siwur. Sebelum diserahkan, KRT Hastono Ningrat menunjukkan benda pusaka siwur kepada seluruh tamu undangan dan peserta kirap yang ada di pendopo agar diketahui semuanya bahwa siwur telah diserahkan untuk prosesi nguras enceh esoknya. Ya ini memang sebenarnya ini kan bukan acara dari keraton, tapi ini cuman dari Porcep Imogiri itu memang menghendaki nguras enceh itu dibikin lebih meriah lagi. Jadi ini cuman partisipasi masyarakat saja. Yang acara dari keraton itu cuman nguras encehnya. Jadi kalau ini bukan acara keraton. Tapi memang tujuannya positif, nguri-uri budaya ya, kita ikut mendukung. Setelah kedua siwur dari Kabupaten Puroloyo Kasultanan Surakarta dan Kabupaten Puroloyo Kasultanan Yogyakarta diambil, kemudian diarak menuju kompleks makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Sebelum kedua siwur tersebut disemayamkan di masjid di kompleks makam Raja-Raja di Imogiri, dilakukan serah terima siwur. Setelah melakukan perjalanan sejauh 3 km, seluruh bergodo yang mengiringi kirap siwur dan gunungan berkumpul di terminal wisata Imogiri untuk melakukan upacara serah terima siwur. Upacara serah terima kedua siwur yang akan digunakan untuk nguras enceh tersebut berlangsung di terminal wisata Imogiri. Proses serah terima dilakukan setelah dilakukan rebutan gunungan oleh masyarakat. Namun sebelum didoakan, 6 gunungan yang dikirap bersama siwur sudah menjadi rebutan warga yang sejak tadi menyaksikan kirap. Dalam waktu singkat, gunungan yang berisi hasil bumi ludes. Warga nampak sangat antusias untuk memperebutkan isi gunungan tersebut. Setelah seluruh isi gunungan habis, acara dilanjutkan dengan penyerahan kedua siwur dari Gandung Pardiman selaku pembina upacara serah terima siwur pasca kirap kepada abdi dalam Keraton Surakarta dan Yogyakarta yang akan menjalankan tugas melakukan upacara tradisi nguras enceh. Karena ini tumpah darah saya, maka saya akan menumbuh kembangkan, menggali, mendorong, dan mewujud nyatakan kebudayaan Imogiri seperti zamannya kejayaan Pak Toto itu. Hubungannya nanti seperti apa, Pak? Ya nanti kita kumpul, kita hidupkan lembaga-lembaga yang ada, tidak sekedar kumpul-kumpul tanpa payung hukum. Kemudian Bu Lurah, Pak Lurah juga sangat bagus untuk membina daerahnya. Ini perlu nanti kita berikan satu dorongan, bantuan, stimulus. Kebersamaan sekarang sudah tumbuh berkembang. Itu kita dengan ikhlas akan berjuang bersama tokoh-tokoh di sini, tokoh kebudayaan, tokoh kemasyarakatan, tokoh keekonomian itu penting. Kami juga membina ratusan
bahkan ribuan UMKM, baik yang mikro maupun yang kecil dan menengah, akan kita tumbuh kembangkan. Usai upacara serah terima kedua siwur yang akan digunakan nguras enceh, selanjutnya kedua siwur tersebut disimpan di Masjid Kompleks Makam Imogiri untuk esok harinya digunakan nguras enceh di Kompleks Makam Raja Mataram Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Inilah makam Raja-Raja Mataram di puncak Bukit Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Disitulah dimakamkan Raja Mataram terbesar, Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Sultan Agung memiliki 4 gentong atau enceh yang dahulu sering digunakan untuk berwudu. Setelah Sultan Agung wafat, 4 enceh atau gentong tersebut dipindah dan ditempatkan di dekat makamnya di Kompleks Makam Raja-Raja di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Setiap bulan Syuro penanggalan Jawa, gentong atau enceh tersebut dikuras, yang dikenal dengan tradisi nguras enceh. Nguras enceh merupakan upacara tradisi yang ada di Kompleks Makam Raja-Raja Mataram, baik dari Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta. Setiap tahunnya, tradisi ini dihelat pada hari Jumat Kliwon pada bulan Syuro dalam kalender Jawa yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nguras memiliki arti menguras, sedangkan enceh memiliki arti gentong. Gentong atau enceh adalah wadah semacam tembikar yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang telah dibakar sehingga dapat digunakan untuk menampung air. Pada masa lalu, gentong juga dapat digunakan untuk menyimpan padi. Tradisi ini berangkat dari kisah perjalanan Sultan Agung saat bersilaturahmi dan tukar pengalaman dengan para sahabat-sahabatnya di kerajaan lain. Setelah selesai dan akan kembali pulang, Sultan Agung mendapatkan kenang-kenangan berupa gentong atau enceh yang berjumlah 4 buah. Adapun nama-nama dari gentong tersebut antara lain Gentong Kyai Danumaya berasal dari kerajaan Palembang, Gentong Kyai dan Umutri berasal dari kerajaan Aceh, Gentong Kyai Mendung berasal dari kerajaan Turki, Gentong Kyai Siem berasal dari kerajaan Siam, Thailand. Setelah wafatnya Sultan Agung, gentong-gentong tersebut diletakkan di sebelah kiri dan kanan pintu masuk utama di makam raja-raja di Imogiri. Sampai saat ini sebagian masyarakat, khususnya di Yogyakarta, masih menganggap sakral dan keramat terhadap gentong-gentong tersebut. Ritual nguras enceh masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan saat ini nguras enceh banyak dikunjungi warga dari berbagai penjuru. Tahun ini nguras enceh berlangsung pada hari Jumat Kliwon pada bulan Agustus. Upacara nguras enceh dimulai dengan menyediakan sesaji yang terdiri dari ingkung ayam, pisang sanggan, jajan pasar, tumpeng, dan memanjatkan doa secara bersama-sama atau tahlilan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa bersama atau tahlil diikuti oleh abdi dalam dan masyarakat umum. Tahlil dan doa berlangsung sekitar 1 jam. Seluruh abdi dalam mengikuti tahlil di dekat enceh, sedangkan warga mengikuti tahlil di pendopo dan sebagian lagi di halaman pendopo. Setelah tahlil selesai, nguras enceh pun dimulai. Sejumlah abdi dalam naik ke samping enceh atau gentong. Proses selanjutnya yaitu mengisi gentong yang telah dikosongkan isinya dengan air baru dengan bergiliran atau bergantian dari orang yang berpangkat paling tinggi sampai dengan masyarakat umum atau biasa. Pengisian air gentong sengaja dibiarkan sampai meluber, sehingga luberan tersebut dapat diambil atau digunakan oleh siapa saja atau hanya untuk sekedar membasuh wajah.
Sebagian masyarakat masih meyakini air tumpahan dari luberan gentong tersebut mengandung manfaat dan keberkahan. Warga rela berdesak-desakan untuk mendapatkan air dari enceh Kiai Mendung dan Kiai Siam milik Kasunanan Surakarta. Sedangkan enceh milik Kesultanan Yogyakarta bernama Kiai Danumaya dan Kiai Danumurti. Namun, akhir-akhir ini pihak Keraton Yogyakarta maupun Surakarta telah mempunyai sistem pembagian air dari enceh tersebut dengan menuangkan uberan air enceh dengan tempat air yakni ceret. Kemudian, warga antre sambil membawa botol dan botol tersebut diisi oleh abdi dalam menggunakan ceret tersebut. Untuk ikut acara begini tuh jarang banget ada. Nggak semuanya tahu ini acara apa. Misal aku tanya sama teman-teman kayak nguras gentong ki apa sih gitu, tapi dari saya sekarang kesini sekarang saya tahu oh nguras gentong tuh kayak gini, nguras kayak gini gitu aja. Terus ikut ambil air ini atas inisiatif sendiri atau dari Simbah? Inisiatif sendiri, Pak. Jadi nggak ada disuruh-suruh sama Simbah. Kan Simbah yang ngajak tapi Simbah nggak suruh gimana iki wae banyu kita enggak, tapi aku tuh kepo nguras gentong berarti aku kudu nggawa botol sekomah iki. Gitu, Pak. Dan nanti rencananya untuk apa? Kalau rencana buat airnya itu juga kurang tahu sih, Pak, gunanya buat apa, yang penting ambil aja dulu. Mungkin buat nyiramin tanaman di rumah juga bisa biar lebih makmur, terus nyiram-nyiram aja sih, Pak. Kurang tahu kegunaannya apa sih, yang penting ikut adil di kuras gentong ini udah seneng juga kok, Pak. Penghageng Kabupaten Puroloyo, Kota Gede, dan Imogiri, KRT Hastono Ningrat mengatakan, esensi dari tradisi nguras enceh adalah melestarikan budaya yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Enceh ini menurut sejarah digunakan untuk wudhu Sultan Agung dan oleh Keraton Yogyakarta maupun Surakarta dilestarikan hingga sekarang ini dengan tradisi nguras enceh. Iya, untuk wudhu Sultan Agung. Yang itu wudhu Sultan Agung itu yang gentong yang mana? Semuanya. Semuanya. Iya, soalnya ini kan berurutan. Datangnya enggak sekali datang itu kan enggak. Ini kan dari Palembang, dari Aceh, dari Siam, dari Istanbul. Itu tadi kan memang semuanya dulu untuk wudhu. Ini kan souvenir dari sana. Ya cuman membersihkan aja. Karena memang sudah lama, air yang sudah lama itu kan masih ada lumut, itu dibersihkan. Cuman karena ini dianggap pusaka sama keraton, jadi memang setiap setahun satu kali. Setiap bulan Suro, kalau ada cuman Selasa Kliwon ya Selasa Kliwon. Kalau ada Jumat Kliwon ya Jumat Kliwon. Tapi kalau ada kedua-duanya bulan ini, termasuk sekarang ini kan ada Selasa Kliwon, ada bulan Jumat Kliwon. Kita pilih yang Jumat Kliwon. Itu. Tapi kalau siraman pusaka di keraton itu milihnya yang Selasa Kliwon. Ini kan kita sesuaikan dengan surutnya Sultan Agung. Jumat Kliwon ini. Sebelum diisi kita tahlilan. Gitu. Jadi memang maknanya sebenarnya itu memang air yang didoakan bersama. Itu kan biasanya kan ada manfaatnya. Entah itu manfaatnya apa, kita sendiri kurang tahu ya, tergantung mereka sendiri yang pengennya apa. Kan begitu. Tradisi nguras enceh yang telah berlangsung ratusan tahun ini hingga saat ini masih terus berlangsung karena peran yang sangat besar dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Imogiri dan pemerintah daerah dengan adanya acara pendukung nguras enceh yakni kirap siwur yang digelar sehari sebelum nguras enceh. Kirap siwur adalah mengambil siwur atau gayung yang digunakan untuk menguras enceh.